Halo Aquarius, bagaimana kabar kamu hari ini Aquarius? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Aquarius di sana. Kali ini judul di video kita merinding banget ya. Ada keajaiban yang akan dapat merubah hidup kamu. Oke Aquarius, selalu saya ingatkan di sini kalau ini pembacaannya secara umum ya. Energinya di sini untuk banyak orang. Jadi tidak bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap saja video ini sebagai sebuah hiburan ya, motivasi dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu ya teman-teman Aquarius. Oke, seperti apakah keajaiban yang akan dapat merubah hidup kamu? Kita akan coba bacakan di sini energinya satu persatu. Oke, di bottom of the deck di sini ada Queen of Pentacle. Ke Aquarius fokus ya, dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan nantinya di video ini bisa teman-teman Aquarius pahami. Oke ya, kita langsung masuk ke pembacaan energi kamu. Yang pertama energinya di sini ada Ace of Swords ya. Ada Four of Swords ya, kemudian ada Three of Swords ya. Cukup banyak kartu sword di sini. Ada The World juga ya, dan King of Pentacle. Oke. Ya, saya rapikan dulu kartunya. Di sini ya, saya ngerasa banyak dari kamu yang sedang melewati fase-fase yang cukup struggle dalam kehidupan kalian ya. Bergelut dengan banyaknya hiruk pikuk kehidupan ya. Di sini situasinya cukup kompleks saya melihatnya ya. Banyak hal-hal atau sesuatu yang saat ini butuh ketenangan untuk kamu menyelesaikan. Oke. Saya ngelihat ya di sini Aquarius, energinya begini. Sebenarnya ini adalah perputaran atau siklus di dalam kehidupan kamu yang sebenarnya sudah dari kemarin tuh sudah berakhir gitu. Tetapi ini masih tertahan. Ya. Kecemasannya, kekhawatiran, atau ini trigger dari energi hal-hal atau sesuatu yang belum terselesaikan kemarin gitu, masih tertahan. Sebenarnya pintunya sudah kebuka. Di sini saya melihat dari energi The World ya. Kamu sudah bisa ngelewatin atau ngelepaskan gitu ya persoalan-persoalan di dalam kehidupan kamu, entah itu kekecewaan, entah itu ada hubungan dengan finansial, masalah ekonomi, rumah tangga atau apa di sini ya, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, entah urusan hati juga ada di sini. Saya melihat situasi yang ini sebenarnya cukup bikin kamu, beberapa dari kamu gitu ya, ini ada yang secara fisik itu ada yang sakit kalau saya melihat di sini ya, ada yang lelah juga, ada yang memang benar-benar lelah banget secara fisik ya, secara pikiran juga iya saya lihat di sini. Seperti yang mau melewati fase gelap di dalam kehidupan kamu ya, seperti kayak kamu berada di situasi yang memenjarakan kamu di sini Aquarius. Sebenarnya akan ada sebuah keajaiban yang akan membuka jalan kamu. Ini arahnya bagus ya, karena ada pintu-pintu yang kebuka itu arahnya ke kenyamanan atau keajaiban dalam bentuk materi sebenarnya di sini. Cuman ya, kamu memang harus bergelut dengan ini dulu gitu. Perlu healing lah kalau saya melihat untuk menyembuhkan situasi dan keadaan kamu. Ya, perlu adanya komunikasi dengan pasangan ya, atau dengan orang-orang di sekitar kamu untuk membicarakan hal ini. Oke. Nah, ini kayak terlalu banyak ya. Jadi overload saya melihat di sini. Ya, tenaganya itu seperti sudah habis gitu. Ya, jadi dari segi pikiran itu sudah banyak banget yang masuk acak
kalau saya melihat di sini. Nah, dari energi the world ini kan seperti kayak yang di sini nih, itu saat ini kamu itu masih di belakang gitu. Nah, saya ngelihat ya, kamu itu akan memasuki ruang baru atau fase baru di dalam kehidupan kamu. Ya, akan ada sesuatu yang berakhir di sini. Ya, walaupun sesuatu ini memang cukup menyakitkan di diri kamu, tetapi belajarlah dari sini. Ya, dari situasi yang kamu lewatin ini. Ya, apa yang membuat kamu itu ngerasa kayak khawatir, cemas, ya, hal-hal yang membelenggu diri kamu sehingga diri kamu merasa terjebak dan sulit untuk beranjak di sana gitu. Nah, kamu yang tahu situasi dan kondisi, nah ini juga perlu berkomunikasi dengan diri sendiri kalau saya melihat. Ya, setelah kamu mampu berkomunikasi dengan diri kamu sendiri, ya menyampaikan dengan sejujur-jujurnya gitu hal-hal atau sesuatu yang memang ada di diri kamu. Ya, di saat kita mengalami kehidupan yang kita jalani gitu, kita nggak ngeloncat ngelihat ke kehidupan orang lain gitu, atau ngeloncat sana ngeloncat sini. Ya, kita akan tahu akarnya dari mana. Yang namanya hiruk pikuk kehidupan, ya, orang lewati itu ada banyak macamnya. Nah, mungkin ini adalah bagian dari prosesnya kamu gitu. Itu yang saya lihat, Aquarius. Ya, ada keajaibannya nih, di mana kamu akan terpulihkan dari situasi yang membuat kamu ngerasa stuck dan tidak bertumbuh di sini. Oke, situasi yang pelik banget di sini yang saya ngelihat gitu ya. Ini tadi saya melihatnya memang arahnya ke blessing dalam bentuk rezeki atau materi. Ya, ada King of Pentacle. Ya, kamu itu lagi dibawa ke arah sana. Ya, apa yang bisa kamu tarik dari peristiwa yang kamu alami gitu ya, kesulitan kamu, kegagalannya kamu, kekecewaannya kamu di sini. Ya, entah situasi yang mungkin gitu ya. Sebuah kesulitan yang dimana kamu tidak mendapatkan pertolongan atau bantuan dari orang-orang di sekitar gitu. Mungkin ada orang yang kurang respect dengan diri kamu, atau kamu tidak mendapatkan empati dari lingkungan sekitar kamu, yang nggak masalah gitu ya. Kamu punya tujuan hidup dan visi misi yang jelas yang ada di diri kamu, dan itu adalah tanggung jawab yang ada di tangan kamu gitu. Kamu tidak bisa hidup sesuai dengan apa ya, ilusi di kepala kamu, tetapi kamu bisa hidup dengan kesadaran. Ya, nah ini Aquarius, akan ada sesuatu yang merubah kehidupan kamu, the world gitu, sesuatu yang besar saya melihat di sini. Artinya fase lama akan ditinggal dan kamu akan masuk fase baru di sini, di mana sesuatu itu lebih positif. Ya, akan ada banyak hal-hal yang akan kamu kerjakan di sini. Ya, ini kemarin itu mungkin terlalu banyak mikir ya, effortnya kurang, jadinya stres. Ya, terlalu banyak ide gitu, terlalu banyak yang direncanakan dan lain sebagainya. Untuk keluar dari situasi yang menjerat kamu, akhirnya tidak ada tindakannya gitu ya. Itu seperti menambah beban bagi kamu. Nah, di sini saya ngelihat kamu keluar dari ini semua, fase ini gitu ya, mengakhiri sesuatu, memulai lagi dengan lembaran baru gitu ya. Kamu akan lebih banyak fokus kepada tindakan yang saya lihat di sini, dan ada sesuatu yang memberikan kepuasan juga ya, terutama dalam hal-hal terkait materi. Nah, di sini ada sesuatu yang membuat kamu bangkit lagi ya, sesuatu yang akan membuat kamu bangkit lagi. Sebenarnya kamu punya sesuatu yang cukup besar yang bisa kamu pakai gitu ya, bisa value skillnya kamu, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Saya lihat di sini ada kemampuan kok kamu bisa mengendalikan hal-hal di dalam kehidupan kamu ya, mengubah situasi menjadi keberuntungan. Ini ada banget saya melihat ya, apalagi di sini ada Queen of Pentacle ya di sini ya, ada the Tower Moment di belakangnya di sini ya. Jadi ini kenyamanan finansial ya. Jadi ini sebenarnya tujuan kamu yang menjadi prioritas saat ini adalah bagaimana kamu memperbaiki hal-hal gitu. Yang bukan berarti konteksnya kita hanya fokus ke duniawi saja, enggak gitu. Cuman kita tidak bisa kaku banget gitu ya. Karena di saat ini memang kamu butuh gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan finansial yang lebih gitu, untuk memperbaiki entah apa di belakang kamu gitu. Ya, fokus saja ke sana. Karena ini adalah, kalau saya melihatnya ya, ada kenyamanan dari segi finansial yang akan kamu dapatkan. Ya, ada pemulihan sebenarnya
Ya, dari energi the tower ini mengindikasikan bahwa kamu itu lagi ngelewatin tower momennya kamu. Atau dari kemarin-kemarin itu sering banget ketemu tower moment, ya. Ini itu kayak udah tower moment yang kesekian kali saya melihat di sini ya, keruntuhan dalam kehidupan kamu gitu ya. Entah itu bentuknya dalam keadaan ekonomi finansial pekerjaan, entah itu dalam suatu hubungan rumah tangga dan lain sebagainya, atau hubungan dengan diri sendiri, dengan orang di sekitar. Ya, karena begini, tantangan atau challenge dalam kehidupan orang itu ya benar-benar sangat-sangat apa ya, sangat-sangat banyak banget gitu. Tidak bisa terurai satu-satu saya lihat di sini. Cuman balik lagi ya, Aquarius, apa yang sebenarnya sudah hancur dan remuk di dalam kehidupan kamu, yang hilang atau yang rusak dan lain sebagainya, ya. Sejatinya itu akan digantikan dengan sesuatu yang baru. Ya, sebenarnya itu seperti sentilan aja gitu, supaya kamu benar-benar ngebuka diri kamu untuk melihat apa sih yang bisa aku lakuin gitu. Memang ya, hidup membutuhkan banyak pertimbangan di sini. Ya, nah nanti ke depannya saya ngelihat akan lebih hati-hati lagi di sini. Ya, tidak akan gerasa gerusu lagi. Kamu akan lebih terarah lagi kalau saya melihat. Ya, mungkin ini adalah bagian dari pencarian jati diri kamu juga gitu ya, visi misi kehidupan kamu, apa pelajaran jiwa dan lain sebagainya. Ya, situasinya nanti ke depan saya ngerasa di sini kamu akan lebih ini lagi gitu, walaupun struggle gitu, tetapi kamu mampu keluar dari zona aman dan zona nyaman kamu. Nah, yang kemarin itu mungkin sedikit menolak energi dengan setiap tantangan dan challenge yang dilalui gitu ya. Saya ngelihat di sini karena groundednya juga cukup lamban di sini, mungkin karena terlalu itu tadi overload gitu ya, energinya lelah gitu. Tetapi di sini saya ngelihat kamu itu kayak geraknya akan cepat ya, walaupun perjuangannya cukup besar gitu, tetapi di sini lebih enjoy, lebih bisa menikmatinya, sehingga kamu bisa terkoneksi dengan kebaikan semesta ya di sisi yang lain gitu. Nah, ini bisa indikasinya kamu bisa menemukan kepercayaan diri di dalam hidup kamu ya, dan kamu bisa melewati challenge ini dengan mudah dengan kecerdasan kamu, Aquarius ya, dengan kecerdasan dan pengalaman hidup kamu yang luar biasa. Ini bisa benar-benar bisa dipakai kalau saya melihat. Oke, Aquarius. Nah, ini akan dibawa kemana? Nah, ini akan dibawa ke kebaikan semesta di dalam kehidupan kamu ya. Ada bonusnya nih, ada rewardnya. Saya melihat kayak rezeki kamu itu adalah bonus atau reward dari yang mana akhirnya kamu mampu melewati setiap tantangan dari semesta ya. Tower moment di dalam kehidupan kamu akan lebih banyak belajar sih nanti kalau saya melihatnya, terutama belajar pada hal-hal atau fokus pada hal-hal yang masih bisa kamu nikmati dan bisa kamu syukuri serta bisa kamu kembangkan di dalam diri kamu ya. Ingat ya, ada sesuatu yang diambil di dalam diri kamu berarti pelajaran kamu selesai gitu. Nah, selesainya pelajaran kamu bukan berarti selesai gitu aja gitu. Dilihat makna dari peristiwa yang kamu alami itu tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, udah jatuh satu nih kartu ya. Saya shuffle lagi ya, kita lihat lagi ya. Nah, ini harus belajar untuk apa ya, saya melihat ya, harus belajar untuk ngebangun sesuatu di dalam diri. Tower, kekuatan, tekad gitu. Ya, supaya apa? Balancing tuh. Nah, saya melihatnya ya, di kehidupan kamu ini lagi diseimbangkan ya, antara kehidupan secara duniawi kamu dari segi materi dan sisi spiritualitas kamu ya, dari mental, emosional itu memang benar-benar lagi diselaraskan saya lihat di sini. Cuman balik lagi ke diri kamu ya, kuncinya ada di diri kamu. Di saat kamu ngebuka diri kamu untuk dibimbing, maka kamu akan mendapatkan, kamu akan menemukan hal-hal yang memang dicari oleh jiwanya kamu, Aquarius ya. Jadi ada hari baru di sini ya yang akan kamu lalui ya, yang menjadi kehidupan kamu. Nah, ini tadi yang saya bilang, kamu akan mengakhiri fase lama dan memulai fase baru ya. Jadi saya melihat di sini akan ada transformasi besar di diri kamu, Aquarius ya. Perubahan besarnya itu adalah ya, keajaiban besarnya adalah ya transformasi di dalam kehidupan kamu, kenyamanan gitu, perubahan besar yang saya lihat di sini
ya. Oke, akan ada sesuatu yang berakhir tadi ya. Ketika ada sesuatu yang berakhir, maka akan ada awal gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang cukup positif ya, saya melihat ke depannya di sini ya. Ini adalah bagian dari transformasi gitu ya. Coba kita tarik energinya satu lagi ya. Saya ngelihat di sini energinya kepercayaan diri kamu seiringnya makin nambah ya. Ini kamu akan semakin tahu nih ya, hal-hal yang passionate dengan diri kamu itu apa ya, hal-hal yang bisa mengantarkan semangat kamu, gairah kamu itu apa ya. Semakin lebih jelas lagi energinya ya, energinya itu lebih terarah. Yang kemarin itu mencar gitu ya, pikirannya kemana, perasaannya kemana, badannya kemana gitu ya. Dan sekarang gitu nanti ya, saya melihat dari bagian transformasi ini kayak benar-benar membentuk diri kamu menjadi sesuatu yang baru secara energi ya. Jadi ada pembersihan energi kamu sendiri di sini ya. Akan ada pembersihan energi kamu sendiri yang saya lihat di sini ya teman-teman Aquarius, yang menjadi keajaiban yang dapat merubah hidup kamu. Oke, coba kita lihat, kita buka 2 kartu lagi lah ya, untuk ngelihat pesan-pesannya untuk kamu ya. Oke, nah Aquarius, nah ya, saya melihat ya ada keinginan di diri kamu ya, yang saya lihat ada tangis, seperti kayak batin kamu itu menginginkan sesuatu dari kemarin-kemarin kalau saya melihat ya, sesuatu yang diinginkan dari diri kamu secara murni saya melihat di sini ya Aquarius. Apa yang diinginkan batin kamu, nah itu diselami lagi. Coba belajar terkoneksi dengan diri kamu sendiri di sini ya. Karena di sini saya melihat ya Aquarius, apa ya, ada sesuatu yang benar-benar gitu yang diharapkan dari dalam gitu ya, yang dimana sebenarnya yang kamu harapkan ini gitu ya, justru membuka pintu gerbang untuk menuju ke Tuhan atau menuju ke sesuatu yang kamu harapkan ya. Jadi jeritan dari diri kamu atau kerinduan kamu terhadap sesuatu atau keinginan kamu terhadap sesuatu itu sebenarnya sinyal gitu dari alam bawah sadar, yang saat kamu peka dengan sinyal itu ya, gerbang otomatis kebuka ya, ini siap menuju ke transformasi. Oke, ya memang ya pelajaran jiwanya saat ini adalah belajar untuk mendengarkan perasaan kita, suara batin kita atau bimbingan dari diri kita. Karena kehidupan kita itu kan yin yang ya, tidak peduli seburuk apa kamu di mata orang lain atau di mata diri kamu, kamu tetap punya titik cerah. Kamu tetap punya titik putihnya kok untuk membimbing kamu Aquarius ya. Jadi lihat ya, di mana celah putih itu, di mana cahaya di dalam diri kamu, ya ikuti ya. Kamu tidak benar-benar sendirian kok mas ya, walaupun kamu sesendirinya kamu, setidaknya masih ada Tuhan, pemilik semesta di kehidupan kamu gitu. Spirit guide kamu itu tidak akan pernah ninggalin kamu Aquarius. Nah di sini juga ya, memberikan pesan dan saran yang cukup positif ya. Penciptaan diri sendiri itu adalah jadilah penulis untuk hidupmu sendiri ya, atau jadilah kreator bagi hidup kamu. Karena ini tadi yang saya bilang, hidup kamu itu ada di tanganmu ya, tanggung jawab besar itu ada di tanganmu ya. Kamu adalah pemeran utamanya. Jadi jangan biarkan pikiran yang mengendarai kamu, tetapi kamu yang harus mengendarai pikiran kamu sendiri ya. Jangan biarkan perasaan kamu yang mengendarai kamu, kamu yang harus mengendarai itu ya. Tubuh, pikiran, perasaan itu jadilah untuk kamu yang memakainya, kamu yang mengontrol, kamu yang mengendalikan itu dengan apa? Dengan kesadaran ya. Itu pesan-pesan dari saya ya Aquarius. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat dan bisa resonate ya untuk teman-teman Aquarius semua. Oke, lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jadi inilah ya keajaiban yang dapat merubah hidup kamu yang bisa saya bacakan di tebaran kartu energi kamu teman-teman yang berzodiak Aquarius. Oke, sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.